Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku juga tidak tahu, tapi walau bagaimanapun, aku harus mendapatkannya. Kalian tetap awasi tempat ini, aku akan segera kembali menemui guru dan meminta petunjuknya. Baik saudari, serahkan ini pada kami, jawab para gadis dengan wajah serius. Di dalam ruangan khusus, King Ruo dan rombongannya duduk dengan tenang sambil berbincang-bincang santai. Adik Ruo, apa kamu menyadari aura aneh itu sebelumnya? Tanya si Mei Lu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu seperti mantra ilusi yang ingin menguasai hati dan pikiran. Ini sangat aneh, karena aku bahkan tidak menyinggung mereka, ucap King Ruo heran. Si Mei Lu menggelengkan kepalanya. Aku rasa masalahnya ada di wajah adik. Apakah maksud kakak karena wajahku terlalu tampan? Ucapnya sambil tertawa keras. Adik Ling, sejak kapan adikku ini menjadi sombong? Sepertinya dia dari dulu memang sombong, jawab King Ling sambil tertawa kecil. Tidak lama kemudian, para pelayan memasuki ruangan sambil membawa makanan dan minuman yang telah mereka pesan sebelumnya. Kakak Yuyu, apa kakak melihat tatapan mata gadis cantik itu? Tanya King Ling melalui telepati. Adik Ling, aku juga melihatnya, tapi aku tidak dapat memahaminya dengan jelas, tetapi aku melihat keseriusan di mata itu. Kakak Yuyu, aku melihatnya bahwa gadis itu benar-benar menyukai kakak Ruo. Aku rasa demikian, lalu bagaimana dengan mantra ilusi yang mereka ciptakan? Kakak, aku juga tidak tahu, jawabnya dengan lirih. Apakah kamu cemburu? Tanya si Mei Lu menatap King Ling dengan lekat. Sedikit, jawabnya lirih. Tenanglah, aku yakin adikku akan menjaga perasaannya untukmu. Tapi kakak, tenanglah. Aku akan membicarakan hal ini dengan adik Ruo. Kakak jangan, aku tidak ingin ini menjadi masalah. Sebenarnya aku juga tidak ingin membatasi kakak Ruo, ucapnya dengan wajah murung. Adik Ling, jangan bodoh. Tidak ada wanita yang ingin berbagi cinta dengan wanita lain. Jangan membohongi diri. Tenanglah, aku yakin adikku adalah orang yang setia. Lagi pula aku tidak akan rela jika dia menyakitimu. Aku akan memukulinya jika dia bertingkah macam-macam. Kakak, terima kasih. Tenanglah, aku sangat yakin adikku adalah orang yang menghargai sebuah proses. Aku yakin kebersamaan kalian tidak akan melunturkan perasaannya begitu saja. Di hadapan mereka, King Ruo dengan tenang menikmati makanannya tanpa menyadari percakapan kedua wanita tersebut. Ling kakak, setelah ini kemana tujuan kita? Aku ingin ke tempat penjualan sumber daya, serta toko pakaian, jawab King Ling. Aku rasa itu ide yang baik. Aku ingin membeli berbagai jenis sumber daya sebagai oleh-oleh untuk sekte. Cukup lama mereka berada di tempat itu hingga mereka selesai menikmati makanannya. Baik, mari kita ke toko sumber daya, ucap King Ling penuh semangat. Mereka bertiga dengan tenang lalu meninggalkan restoran mewah tersebut. Adik Ruo, adik Ling, aku merasakan seseorang terus mengawasi kita, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Kakak, biarkan saja. Anggap kita tidak mengetahuinya. Aku yakin mereka tidak akan berani berbuat macam-macam. Baik, jawab si Mei Lu sambil terus melangkahkan kakinya mengikuti King Ruo dan King Ling. Setelah cukup jauh berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan yang menjual berbagai jenis tanaman herbal dan sumber daya lainnya. Kehadiran King Ruo dan rombongannya sekali lagi menarik perhatian para pengunjung yang ada. Kakak Yuyu, Ling beli saja apa yang kalian butuhkan, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan pada mereka berdua. Baik, jawab kedua wanita itu penuh semangat. Mereka bertiga lalu mulai memisahkan diri dan membeli sumber daya yang mereka butuhkan.
Tindakan King Ruo dan kelompoknya yang membeli berbagai jenis sumber daya langka dengan harga yang tinggi benar-benar mengejutkan para pemilik toko dan pengunjung lainnya. Kakak, apakah ini tidak terlalu menarik perhatian? Benar, ini memang sudah menarik perhatian, tapi kita berada di ibu kota kekaisaran. Aku yakin tidak akan ada yang berani membuat masalah, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Kakak, benar juga. Hanya orang bodoh yang mau melakukan hal itu, ucap King Ling. Setelah puas berbelanja di tempat itu, King Ling lalu membawa si Mei Lu ke toko pakaian. Kakak Ruo, kembalilah lebih awal. Aku ingin jalan-jalan berdua dengan kakak Yuyu. Baiklah, hati-hati, ucapnya sambil tersenyum lembut. Setelah King Ling dan si Mei Lu pergi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan, King Ruo merasakan kehadiran beberapa sosok terus mengikutinya. Ternyata orang-orang serakah selalu ada, ucap King Ruo sambil berpura-pura tidak menyadari kehadiran mereka sambil berjalan dengan santai. King Ruo terus melangkahkan kakinya menuju rumah lelang terbesar yang ada di ibu kota kekaisaran. Di dalam bayangan, lihat, dia menuju rumah lelang kota Taiyang. Apa dia akan kembali berbelanja di sana? Benar, dari mana pemuda itu berasal? Saudara, aku juga tidak tahu. Kelompok yang bersembunyi dalam bayangan itu lalu mengutus seorang anggota mereka untuk mengawasi dan mengikuti King Ruo memasuki rumah lelang tersebut. Di dalam rumah lelang, Tuan, ada yang bisa kami bantu? Seorang pelayan menghampiri King Ruo dengan hormat. Pelayan, aku ingin menemui manajer, apakah bisa? Bisa Tuan, mari. Sang pelayan lalu membawa King Ruo ke lantai 3 yang merupakan ruang khusus sang manajer. Silakan Tuan. Di dalam ruangan itu duduk seorang wanita cantik dengan gaun merah menatap kehadiran King Ruo dan pelayannya dengan penasaran. Nona, Tuan ini ingin bertemu Anda. Baik, Tuan, aku mulai manajer rumah lelang kota Taiyang. Hal penting apa yang ingin Anda bicarakan denganku? Ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo duduk. Nona Lai, aku King Ruo. Aku ingin melihat barang lelang yang akan Anda lelang. Selain itu aku juga akan menjual benda lelang pada Anda. Oh, ini menarik. Tapi sebelum kita melihat benda lelang itu, sumber daya apa yang akan Tuan jual pada kami? Dengan tenang King Ruo lalu mengeluarkan 2 buah persik abadi. Tuan, apakah Anda bercanda? Ucapnya sambil berdiri dari kursinya. Nona Lai, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo heran. Tuan, ini sumber daya yang sangat langka, mengapa Anda ingin menjualnya? Nona Lai, aku memerlukan sumber daya lain, sedangkan buah itu sudah tidak berguna untukku lagi. Wu Lai terdiam sambil menatap 2 buah persik abadi yang ada di atas mejanya. Tuan, ini buah persik abadi yang berumur 100 tahun lebih, bagaimana Anda memilikinya? Nona Lai, itu adalah rahasia, ucap King Ruo tersenyum ramah. Baik, aku percaya pada Tuan. Lalu apakah ada hal lain yang Anda inginkan? King Ruo menganggukkan kepalanya. Nona, aku mencari bejana, apakah ada? Ada Tuan, tapi aku tidak yakin apakah Anda ingin memilikinya atau tidak. Baik, mari kita lihat dulu, ucap King Ruo. Baik, mari ikuti aku Tuan. Wu Lai lalu membawa King Ruo meninggalkan ruangannya menuju sebuah ruangan khusus yang berada di lantai 5. Dalam ruangan itu King Ruo dapat merasakan kehadiran 20 kultivator Dewa Langit yang bersembunyi di balik dinding. Sungguh penjagaan yang cukup kuat, batinnya sambil mengikuti Wu Lai dengan tenang. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang dijaga oleh beberapa prajurit yang menggunakan zirah emas. Dengan tenang, King Ruo mengikuti Wu Lai memasuki ruangan itu. Wu Lai dengan berhati-hati lalu membuka lemari penyimpanan sumber daya yang akan mereka lelang. Tuan, ini adalah 5 item tingkat tinggi yang akan kami lelang, ucap sang manajer sambil mengeluarkan 5 benda yang memiliki aura kuno. Nona mohon penjelasannya. Baik Tuan, ini adalah jubah bulu Dewa Rubah. Merupakan artefak dewa tingkat langit. Berfungsi sebagai armor dan menutup aura bayangan yang dimiliki oleh tubuh. Bahkan dewa sekalipun akan kesulitan melihat tingkat kultivasi yang kita miliki. Baik,
Lalu selanjutnya, yang ini adalah gelang giok naga air, artefak tingkat Dewa Bumi. Berfungsi sebagai perisai atau armor. Sangat cocok digunakan ketika berada di dalam air. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya sambil terus mendengar penjelasan Wu Lai. Nona, aku akan mengambil semua item ini. Tuan, itu adalah sesuatu yang dilarang. Rumah lelang kami memiliki aturan seperti itu. Anda hanya diperbolehkan untuk memilih paling banyak 2 item saja. Jika Tuan membeli semuanya, maka kami tidak akan memiliki benda lelang lagi, dan itu akan mempengaruhi penjualan dan kepercayaan orang lain pada kami. Jika demikian, aku akan mengambil jubah bulu Dewa Rubah dengan gelang giok naga air ini, bagaimana? Baik, tapi kedua item ini sangat mahal, ucap sang manajer sambil menatap King Ruo dengan ragu. Nona Lai, sebutkan saja. Tuan, jubah bulu Dewa Rubah ini seharga 37 juta kristal jiwa, sedangkan gelang giok naga air ini 15 juta kristal jiwa. Total 52 juta kristal jiwa, ucap sang manajer sambil tersenyum kecil. Tidak masalah, lalu bagaimana dengan harga 2 buah persik abadi ini? Tanya King Ruo. Tuan, aku akan menilainya dengan harga dasar, bukan harga lelang. Per buahnya aku hargai 10.500.000 kristal jiwa, bagaimana? Baik, aku setuju. Lalu bagaimana dengan bejana yang akan Nona tunjukkan? Oh, aku hampir lupa. Mari Tuan. Wu Lai lalu membawa King Ruo menuju ruangan lainnya. Ini Tuan, ucapnya sambil menunjukkan 4 buah bejana yang tersusun rapi. Ini adalah bejana tingkat perunggu, tingkat perak dan bejana tingkat emas. Apakah tidak ada tingkat lainnya? Ada Tuan, bejana tingkat bumi, tapi dalam keadaan rusak. Boleh aku lihat? Boleh Tuan, ucapnya sambil meminta beberapa penjaga untuk mengeluarkan bejana tersebut dari dalam lemari khusus. Ini Tuan, ucapnya sambil membuka kotak kayu yang berisi bejana yang terbuat dari emas berwarna hijau kehitaman. Ini sangat luar biasa. King Ruo membatin senang saat merasakan aura yang begitu luar biasa dari bejana yang rusak tersebut. Nona Lai, apakah ada bejana tingkat langit? Tuan Ruo, Anda senang sekali bercanda. Bejana tingkat langit adalah bejana legenda yang kami sendiri bahkan tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Mungkin itu hanya dimiliki oleh para dewa di daratan ilahi sana, ucapnya sambil tersenyum manis. Siapa tahu rumah lelang ini memilikinya. Tuan Ruo, apakah Anda seorang alkemis? Tidak juga, aku hanya ingin belajar saja. Sang manajer hanya menggelengkan kepalanya. Tuan Ruo, jika Anda baru belajar sebaiknya Anda menggunakan bejana tingkat perunggu, karena sesuai dengan tingkatannya. Setelah itu baru menggunakan bejana tingkat perak, tingkat emas, lalu yang terakhir tingkat bumi. Aku tahu, tapi aku suka bejana ini, ucap King Ruo sambil menatap bejana tingkat bumi itu dengan tersenyum bahagia. Nona, aku akan mengambilnya. Baik Tuan, tetapi ini tidaklah murah walaupun ini sebagai benda rusak, tetap saja keberadaannya sebagai bejana tingkat puncak. Jika dalam keadaan baik, bejana ini dihargai 125 juta kristal jiwa, tetapi karena rusak, aku memberi potongan hingga 75 juta kristal jiwa. King Ruo terdiam. Dia tidak menyangka bahwa bejana rusak itu ternyata sangat mahal. Walaupun demikian, dia tidak ingin kehilangan kesempatan langka itu. Ini masih bisa diperbaiki, batinnya. Selama ini King Ruo berhenti memperbaiki senjata serta membuat peralatan lainnya, karena bejana tingkat emas yang dia dapatkan dari dunia kecil ini telah rusak dan benar-benar tidak dapat digunakan. Nona, aku akan mengambilnya dan mengambil ini, ucap King Ruo sambil menunjuk bejana emas yang tersisa. Tuan Ruo, ini. Dengan wajah ragu. Nona Lai, aku serius. Baik, Tuan, jubah bulu Dewa Rubah 37 juta kristal jiwa, gelang giok naga air, 15 juta kristal jiwa, bejana tingkat bumi yang rusak ini 50 juta kristal jiwa, dan bejana emas ini 52 juta kristal jiwa. Total 154 juta kristal jiwa, ucap sang manajer sambil menatap King Ruo ragu.
Dengan tenang King Ruo lalu menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 15 buah persik abadi. Nona, apakah ini dapat diterima? Wulai dengan tangan bergetar memeriksa isi cincin penyimpanan itu dan menatap King Ruo dengan lekat. Tuan King Ruo, ini bisa diterima, ucapnya dengan wajah gembira. Tuan, satu buah persik abadi ini dihargai 10.500.000 kristal jiwa, dikali 15 buah, total harga 157.500.000 kristal jiwa. Ini adalah 3.500.000 kristal jiwa, kelebihan yang harus kami bayarkan pada Anda. Nona Lai, terima kasih, ucapnya sambil meraih cincin penyimpanan dari Wulai. Tuan King Ruo, siapa Anda sebenarnya? Tanya Wulai dengan penuh selidik. King Ruo tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksud dari pertanyaan Nona Lai? Tuan Ruo, aku ingin tahu dari mana Anda mendapatkan buah ini. Nona Lai, dalam petualanganku sebelumnya, aku tidak sengaja menemukan pohon itu, dan aku memetiknya, ucap King Ruo sambil tersenyum. Tuan, Anda sungguh beruntung. Jika boleh kami tahu, di mana tempat itu? Kami akan membayar mahal untuk informasi itu. Nona, itu adalah rahasia, jawab King Ruo sambil tersenyum ramah. Baik, aku mengerti. Nona, terima kasih atas kerjasamanya. Tuan Ruo, seharusnya aku yang berterima kasih pada Anda, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah melakukan pembayaran itu, Wulai lalu menemani King Ruo melihat barang-barang lain yang ada di lantai 1 dan 2. Setelah membeli beberapa barang lainnya, King Ruo lalu meninggalkan rumah lelang tersebut. Tuan King Ruo, senang berjumpa dengan Anda. Lain waktu, mampirlah, ucap sang manajer dengan wajah bahagia. Nona Lai, aku juga senang berbelanja di tempat Anda, jawab King Ruo tersenyum ramah. Saat keluar dari rumah lelang itu, hari sudah mulai gelap. Tanpa terasa sudah menjelang malam, ucap King Ruo membatin sambil terus melangkahkan kakinya. Setelah meninggalkan rumah lelang itu sejauh 200 meter, tiba-tiba King Ruo merasakan kehadiran beberapa sosok mengawasinya. Apa mereka para gadis itu? Batinnya sambil merasakan samar aura yang sama dengan para gadis yang dia temui di restoran sebelumnya. Tiba-tiba King Ruo merasakan aura kelompok lainnya. Ini adalah aura kelompok yang mengikutiku sebelumnya, gumamnya dalam hati sambil berpura-pura ketakutan lalu mempercepat langkahnya. Di dalam bayangan, saudara, bagaimana hasil pengamatanmu? Saudara, aku tidak mengetahui apakah dia berbelanja di dalam rumah lelang atau tidak, karena saat itu dia langsung menemui manajer. Tidak masalah, aku yakin dia pasti membeli sumber daya langka. Saudara, lihat. Sepertinya dia telah mengetahui keberadaan kita. Terus ikuti, kita akan merampoknya sekarang. Saudara, jangan bodoh. Kita masih berada di dalam kota. Apa kamu ingin mati? Arahkan dia untuk keluar dari kota. Selain itu, aku juga merasakan kehadiran kelompok lain yang juga mengikutinya. Saudara benar, di jalanan kota, King Ruo terus bergerak meninggalkan tempat itu menuju gerbang utara kota dengan tergesa-gesa. Ikuti saja aku, maka aku akan memberi kalian pelajaran, gumam King Ruo dalam hati. King Ruo terus bergerak meninggalkan gerbang utara, menuju kawasan hutan yang ada di utara kota. Lihat, dia semakin cepat. Aku yakin dia pasti telah menyadari keberadaan kita. Saudari Aiking, bagaimana dengan kelompok yang mengejarnya itu? Sebaiknya kita menjaga jarak dan menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatiannya. Maksud saudari, biarkan para pemuda itu menyerangnya. Pada saat dia terdesak, maka kita akan segera muncul dan menolongnya. Dengan begitu kita dapat menarik perhatiannya. Saudari Aiking benar-benar cerdas. Tapi di mana istri dan kakaknya? Saudari benar. Mungkin dia memang sengaja untuk mengalihkan perhatian para pemuda ini. 12 km dari gerbang kota, tiba-tiba King Ruo menghentikan pergerakannya. Apakah kalian tidak lelah mengikutiku? Ucap King Ruo dengan nada dingin. Tuan muda, kemampuan Anda cukup lumayan,
Tetapi sayang karena Anda harus membayar rasa lelah kami dengan nyawa dan barang yang Anda beli sebelumnya, ucap seorang pemuda muncul bersama 10 pemuda lainnya. Saudara, apa yang membuat kalian yakin dapat melakukannya? Hahaha, Tuan Muda, Anda sangat sombong. Tidak perlu orang banyak untuk mengajarimu. Aku sendiri saja sudah cukup. Sekarang serahkan barang Anda baik-baik. Mungkin aku dapat memberi pertimbangan, tertawa sombong. King Ruo tersenyum kecil. Kalian sungguh bermimpi. Tuan Muda, kami yakin Anda memiliki latar belakang yang kuat, tetapi kami tidak takut dengan hal seperti itu. Saat ini Anda telah berada di luar kota, dan kami dapat membunuh Anda kapan saja, tetapi karena Anda sopan, maka kami masih membiarkan Anda tetap hidup. Kalian ternyata perampok yang masih bermurah hati. Jika demikian aku juga bermurah hati pada kalian. Sekarang silakan pergi dan jangan membuat masalah seperti ini lagi, ucap King Ruo dengan tersenyum dingin. Tuan Muda, Anda terlalu keras kepala dan memandang rendah kami, teriak sang pemimpin yang mulai marah. Sejak kapan kultivator tingkat dewa biasa berani membuat masalah dengan kultivator dewa tingkat bumi, ucap yang lain menimpali. Jangan terlalu bangga dengan tingkat kultivasi yang kalian miliki. Apakah kalian tahu teknik kultivasi bayangan? Tanya King Ruo sambil tersenyum dingin. Para perampok itu saling berpandangan. Tuan Muda, kami tidak takut dengan gertakan Anda. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku yakin kalian menganggap ini sebagai gertakan, karena melihat diriku yang masih muda. Tidak masalah. Yang penting aku sudah mengingatkan dan memberikan kesempatan kalian untuk pergi, ucap King Ruo. Terlalu banyak bicara. Sepertinya dia ingin mengulur waktu. Mari kita bunuh saja dia, ucap sang pemimpin kelompok. Apa kalian benar-benar yakin? Tanya King Ruo sambil mendekati mereka. Kalian para gadis yang di sana, mengapa masih bersembunyi? Apa kalian mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan? Ucap King Ruo sambil menatap ke arah barat. Sus, 20 gadis muncul di hadapan mereka. Tuan Muda, ternyata Anda benar-benar luar biasa. Saudara, para gadis ini murid sekte rubah perak. Apa yang sedang mereka lakukan? Para kelompok penguntit King Ruo terkejut. Oh, kalian ternyata mengenal kami, ucap Ai King tertawa kecil. Nona, siapa pemuda ini? Mengapa kalian ikut campur urusan kami? Ucap sang pemimpin kelompok menunjuk King Ruo. Dia adalah kekasihku, jawabnya dengan senyum menggoda. Apa? King Ruo terkejut. Nona, aku sudah memiliki istri, bahkan aku juga sudah memiliki 2 putra, ucap King Ruo tegas. Tuan Muda, aku sudah memutuskan bahwa kamu harus menjadi milikiku. Aku tidak peduli. Haha, ternyata gadis ini tidak tahu malu. Percuma saja wajah cantik tapi mengejar-ngejar seorang pria yang sudah menikah. Nona, lebih baik kamu denganku saja, ucap seorang pemuda menggoda. Tutup mulutmu. Dengan wajah yang seperti itu masih ingin menggoda putri kami, ucap seorang gadis mencibir. Haha, gadis-gadis nakal. Kalian memang perlu diberi pelajaran, ucap pemimpin perampok. King Ruo hanya bisa menatap pertengkaran tersebut sambil menggelengkan kepala. Apa kalian pikir kami takut? Seharusnya kalian takut. Murid Sekte Kota Timur, kami tidak takut pada kalian, teriak Ai King marah. Oh, ternyata Nona cantik mengenal kami. Kalian murid Sekte Aliran Putih yang benar-benar busuk. Tindakan kalian ini telah mencoreng nama baik Sekte Kota Timur. Apakah kami peduli? Sekte Kota Timur hanyalah rumah untuk kami singgah, sedangkan tindakan kami saat ini adalah sebuah kesenangan, ucap pemimpin perampok. Wajah King Ruo yang terlihat tenang sebelumnya, kini berubah masam. Para murid Sekte Rubah Perak hendak bergerak menyerang. Nona, berhenti, biarkan aku mengajarinya. Hahaha, Tuan Muda, kamu terlalu sombong, teriak salah satu pemuda. Aku adalah orang yang sangat membenci sebuah pengkhianatan, aku adalah orang yang sangat membenci kejahatan, dan kalian manusia yang tidak tahu diri dan tidak bisa berterima kasih, benar-benar harus diberi pelajaran, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya.
Ke-11 pemuda itu begitu terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kamu adalah orang yang berpikiran jahat. Ini adalah hadiah untukmu. King Ruo menjetikan tangannya pada kepala pemuda tersebut dan meledakkannya. Sus, duar. Kepala pemuda tersebut berubah menjadi kabut darah dengan tubuh terjatuh dari langit. Kau memiliki tangan, tetapi kau gunakan untuk merampas milik orang lain. Ini hadiah untukmu. Wus, wus, duar, duar. Kedua tangan pemuda tersebut meledak dan berubah menjadi kabut darah. Tidak hanya itu, King Ruo juga menembakkan racun roh akar jiwa padanya. Ah! Teriaknya kesakitan lalu terjatuh dari langit. Para pemuda yang tersisa, dan para gadis dari sekte rubah perak begitu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang ada di hadapannya ternyata kultivator dewa langit tingkat puncak. Eksistensi terkuat yang berada di luar wilayah relik suci. Dia benar, pemuda ini benar-benar telah menyamarkan tingkat kultivasinya, ucap murid dari sekte kota timur dengan wajah ketakutan. Mereka kini mulai menyesal, tetapi apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Yang membuat mereka begitu tidak berdaya adalah tingkat kultivasi mereka yang sepertinya tiba-tiba hilang. Satu persatu mereka dibunuh di hadapan sesama temannya. Kau yang terakhir, ucap King Ruo menyeringai dingin. Pria paruh baya yang tersisa itu begitu ketakutan bahkan keluar keringat sampai membasahi dirinya. Tuan muda, ampuni aku tuan, ucapnya dengan bibir bergetar. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kataku. Sus, racun roh akar jiwa melilit tubuh pria paruh baya tersebut. Sus, tubuhnya terjatuh bersama raungan kesakitan yang terdengar samar lalu menghilang. King Ruo terdiam lalu menatap Ai King dan para gadis lainnya yang terdiam ternganga. Nona Ai King, apa benar itu nama Anda? Ben benar tuan, jawab Ai King gelagapan. Aku ingin mendengar alasan mengapa kamu menyukaiku, ucap tanya King Ruo. Tuan muda, karena kamu sangat tampan, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Nona Ai King, jujur saja aku akui bahwa Anda adalah gadis yang sangat cantik, tetapi aku telah memiliki seorang istri, bahkan memiliki 2 putra. Tuan muda, aku siap jadi yang kedua, jawabnya dengan tatapan berbinar-binar. King Ruo menggelengkan kepalanya. Nona, Anda terlalu menuruti keinginan, bahkan telah menipu diri dengan sebuah penampilan. Nona, carilah pria yang memiliki karakter yang baik. Tapi tuan muda, aku benar-benar jatuh cinta pada Anda, ucapnya sambil meneteskan air matanya. Nona, kita bertemu di waktu yang tidak tepat, aku telah memiliki. Tapi tidak ada larangan bagi Anda memiliki istri lebih dari 1, ucapnya memotong kata-kata King Ruo. Benar, tapi aku sangat mencintai istriku. Aku telah menutup perasaanku pada orang lain. Aku adalah orang yang memahami bahwa perasaan bukanlah sesuatu yang dapat dibagi, apalagi dipermainkan. Nona Ai King maaf, ucap King Ruo. Ai King terdiam, matanya yang indah menatap King Ruo dengan nanar. Tuan, aku bersungguh-sungguh. Jadikan aku yang kedua. Aku siap dengan segala risikonya. Nona, kamu boleh menyukai, kamu juga boleh mencintai, tetapi jangan pernah berpikir untuk memiliki. Menyukai dan mencintai dapat dilakukan sebagai seorang sahabat, sebagai teman, atau sebagai saudara, tetapi untuk memiliki, Anda harus dapat melihat situasinya. Ai King merasa perasaannya begitu hancur, dan dia benar-benar sudah tidak dapat berkata-kata lalu menangis terseduh-seduh. Dengan tenang King Ruo lalu menghampiri. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih, tetapi kita dapat menjadi teman sejati, ucap King Ruo sambil memeluk gadis itu membiarkannya menangis dalam pelukannya. Para gadis yang merupakan pelayanan dari Ai King terdiam. Mereka dapat merasakan kesedihan tuan putri mereka tersebut. Ai King yang berada di dalam pelukan King Ruo menangis sejadi-jadinya. Mengapa tuan harus datang ke kota ini? Ucapnya meracau. King Ruo terdiam dan membiarkannya terus menangis. Nona Ai King, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tetapi selalu ada kebersamaan. Jadilah gadis yang kuat yang tidak terpuruk oleh karena perasaan sesaat.
Aku sangat berharap tidak ada kebencian di antara kita, ucap King Ruo sambil mengusap air mata sang gadis dengan lembut. Tuan, terima kasih, balasnya sambil memeluk King Ruo dengan erat yang seolah-olah tidak ingin melepaskannya. Setelah cukup lama terdiam, Ai King melepaskan pelukannya. Tuan, maaf, aku telah melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Namun aku serius, aku tahu itu. Terima kasih atas kebesaran hati Nona. Tuan, ini adalah permintaanku, bolehkah aku tahu nama Tuan, ucapnya dengan wajah memohon. Namaku, King Ruo, sebuah suara bergema dalam pikirannya. Terima kasih Tuan, ucap sang gadis lalu menghampiri para pelayannya. Mari kita pergi, ucapnya. Tuan, kami pergi, ucapnya sambil menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. King Ruo yang masih berada di tempatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam kota, King Ling dan si Mei Lu kembali ke tempat peristirahatannya di istana pasukan elit dari Kekaisaran Hangguo. Adik Ling, sepertinya adik Ruo belum kembali. Benar, mungkin kakak Ruo sedang ada urusan. Aku temani kakak dulu ya, ucap King Ling. Boleh. Di dalam kamar, mereka berdua berbincang-bincang dengan santai. Adik Ling, sebelumnya aku merasakan seseorang terus mengawasi kita. Apakah adik merasakannya? Aku juga merasakannya, tapi biarkan saja, lagi pula mereka tidak akan berani bertindak macam-macam. Tapi ini aneh, seharusnya tidak ada yang berani melakukan hal itu, apalagi ini adalah wilayah terlarang pasukan elit kekaisaran, ucap si Mei Lu. Kakak, apakah kita akan menangkapnya? Ucap King Ling. Menurutmu bagaimana? Mereka berdua terdiam. Saat mereka sedang berpikir, tiba-tiba mereka berdua merasakan beberapa aura mendekati pintu kamar. Jenderal Ruo, kami utusan dari Yang Mulia Kaisar, ucap suara dari luar kamar. Maaf, Jenderal Ruo saat ini belum kembali, jawab King Ling. Baik Nyonya, mohon disampaikan pada Jenderal Ruo, Yang Mulia Kaisar memintanya untuk datang menghadap, ucap suara itu. Baik, akan segera aku sampaikan, jawab King Ling. Baik Nyonya, terima kasih, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Ternyata yang mengawasi kita sebelumnya adalah orang dari istana. Kakak benar, auranya juga sama dengan utusan sebelumnya, tetapi ini sangat mencurigakan. Adik Ling benar, apa kita selidiki saja Kak? Ucap King Ling. Aku rasa ide yang bagus. Tiba-tiba cincin penyimpanan King Ling bergetar. Ling aku sudah kembali. Wah, kakak Ruo sudah kembali. Kakak kita akan membicarakan hal ini nanti. Baik, kakak, istirahatlah. Aku akan menemuimu nanti, ucap King Ling. Setelah King Ling pergi, si Mei Lu lalu beristirahat dan merebahkan tubuhnya. Di dalam kamar King Ruo duduk dengan tenang setelah mengganti pakaiannya. Kakak Ruo, maaf aku tidak menunggumu, ucap King Ling sambil memasuki ruangan. Tidak apa-apa, lagi pula kakak Yuyu memang perlu untuk ditemani, jawab King Ruo. Ling kemarilah, ucap King Ruo meminta King Ling duduk di sisinya. Kakak, apakah ada sesuatu? Jawab King Ling dengan wajah penasaran. King Ruo tersenyum kecut, sambil menganggukkan kepalanya. Setelah King Ling duduk di sisinya, King Ruo lalu mengeluarkan bola kristal kenangan dan meneteskan setetes darah padanya. Bola kristal itu bergetar lalu menampilkan rangkaian peristiwa yang terjadi di hutan utara kota. Mulai dari kehadiran murid Sekte Kota Timur, hingga kehadiran Ai King serta murid Sekte Rubah Perak lainnya. Setelah menampilkan rangkaian peristiwa tersebut dengan detail, bola kristal kenangan itu lalu tenang kembali. King Ling menatap suaminya dengan lekat. Mengapa kakak menunjukkan hal ini? Ucap King Ruo. Ling istriku, aku yakin kau mempercayai ceritaku, tetapi aku ingin kamu melihatnya dengan jelas. Dalam pernikahan kita, dalam keluarga kecil kita, aku tidak ingin memiliki rahasia apapun, ucap King Ruo sambil memeluknya dengan lembut. Kakak, terima kasih, ucapnya sambil membalas pelukan itu dengan hangat. Kakak Ruo, maaf, ucap King Ling dengan nada lirih. Ling
Apa ada yang salah? Jujur saja, di restoran kota sebelumnya, aku dan kakak Yuyu membicarakan masalah ini. Aku sempat meragukan hatiku akan kesetiaan kakak Ruo, ucap King Ling sambil meneteskan air mata. Sebagai seorang wanita, aku tahu tatapan Nona Ai King saat itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyatakan perasaannya, ucapnya dengan wajah sedih karena merasa kasihan. Ling aku juga tidak menyangka hal itu, tetapi aku sudah menjelaskannya, dan dia menerima alasan itu. Apa kakak memaafkanku? Istriku, kamu tidak bersalah, jawab King Ruo sambil mengecup lembut ubun kepalanya. Aku memaafkanmu, dan aku juga mau Ling memaafkanku. Aku sayang kakak Ruo. Aku juga, ucapnya sambil menggendong tubuh King Ling. Kakak, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Oh, apakah itu? Ucap King Ruo sambil merebahkan tubuh King Ling di atas tempat tidur. Utusan Kaisar Ning Hao meminta GG untuk menemuinya. Aku sepertinya mengetahui masalah itu, tetapi biarlah, besok saja, ucapnya sambil mengecup bibir King Ling dengan lembut. Kakak, katanya mau istirahat. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Taman belakang istana Kekaisaran Luan. Ning Hao duduk ditemani Ning Wei terlihat gelisah. Yang mulia, ini sudah tengah malam tetapi dia belum datang. Aku yakin dia masih memiliki urusan. Apakah kita harus mendatanginya? Yang mulia, ini akan menimbulkan kesalahpahaman lagi. Bagaimana kalau kita tunggu sampai besok? Jika demikian baiklah. Mari kita beristirahat, ucapnya dengan wajah lesu. Kedua sosok itu lalu meninggalkan taman kembali ke tempat istirahatnya masing-masing. Di tempat lain kota Souzi, Jin Han dan Hu San tiba di gerbang utara kota. Kedatangan mereka dengan penampilan asing itu menarik perhatian para komandan yang sedang berjaga. Tuan-tuan, kota ini sedang ditutup. Situasi saat ini benar-benar tidak memungkinkan kami untuk menerima siapapun, apalagi tanpa identitas yang jelas. Saudara Husan, bagaimana ini? Apa kita akan menggunakan lencana perak pasukan kilin api? Ucapnya berbicara melalui telepati. Saudara Jin Han, kita tidak bisa menggunakan lencana itu, karena akan membuat mereka semakin curiga. Serahkan saja padaku, Komandan, kami membawa pesan penting. Kami berdua diutus untuk menemui Jenderal Jian Toutian, sambil memberikan sepucuk surat pada sang komandan. Tuan-tuan, Anda mengenal Jenderal Besar. Dengan kening berkerut, komandan sampaikan padanya, kami berdua akan menunggu di tempat ini. Baik tuan, jawab sang komandan sambil meninggalkan tempat itu. Para komandan pasukan yang tersisa berjaga di tempat tersebut dengan penuh siaga, sambil memperhatikan Husan dan Jin Han yang ada di tempat itu. Saudara Husan, apa isi surat sebelumnya? Tanya Jin Han penasaran. Surat itu hanya berisi tulisan nama penguasa muda, jawab Husan santai. Tidak lama kemudian, saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba, Liu Qiu dan Jian Toutian tiba di tempat itu. Tuan Husan dan Tuan Jin Han selamat datang. Maaf telah membuat Anda berdua menunggu, ucap Jian Toutian dengan wajah bahagia sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal Besar, Jenderal Liu Qiu. Senang berjumpa dengan Anda berdua, ucap Husan dan Jin Han sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal Besar, tujuan kedatangan kami adalah untuk menemui Yang Mulia Kaisar. Apakah beliau ada di kota ini? Tuan-tuan, nanti saja kita membicarakannya. Mari kita masuk dulu, ucap Jian Toutian senang. Jian Toutian dan Liu Qiu lalu membawa Husan dan Jin Han memasuki kota. Beberapa komandan pasukan yang ada di tempat itu ternganga. Saudara, siapa kedua tamu jenderal besar itu sebelumnya? Aku tidak tahu. Namun saat Jenderal Liu Qiu membaca isi surat itu, dia tampak kegirangan. Jenderal besar terlihat begitu hormat. Apakah dia guru agung? Hush, jangan bicara sembarangan. Dia bukan guru agung, karena saat pertemuan para jenderal aku ada di sana. Guru agung adalah pria muda yang sangat tampan. Mari kembali berjaga. Baik saudara, di istana kerajaan Souzi.
Wu Zengyi dan Qiang Yonggan yang akan mengakhiri perbincangan santai mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jian Toutian dan Liu Qiu serta dua orang lainnya. Yang Mulia Kaisar, maaf mengganggu perbincangan Anda. Aku membawa utusan dari Guru Agung. Jian Toutian memperkenalkan Hu San dan Jin Han dengan hormat. Apa? Raja dan Kaisar itu terlihat begitu terkejut. Saudara, silakan duduk, ucap Qiang Yonggan dengan hormat. Terima kasih Yang Mulia. Aku Hu San, dan dia saudaraku Jin Han. Tujuan kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pesan tuan kami. Oh, apa itu? Ucap sang kaisar dengan wajah penasaran. Yang Mulia, tuan kami meminta ke Kekaisaran Hanguo untuk menerima perjanjian damai yang akan diajukan oleh utusan Kekaisaran Dong, ucap Hu San. Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu terdiam, bahkan wajah ceria Qiang Yonggan juga ikut menghilang. Yang Mulia, ini hanyalah sekedar saran. Jika Anda menerimanya, itu sangat lebih baik, tetapi jika tidak, itu pun tidak masalah. Jin Han berbicara. Tuan Hu San, aku yakin Guru Agung adalah orang yang penuh dengan pertimbangan. Mohon penjelasannya, ucap Jian Toutian dengan wajah serius. Jenderal Besar, tuan kami ingin wilayah timur ini tetap damai. Itu saja. Aku rasa semua orang menginginkan perdamaian. Tuan, mohon penjelasannya lebih rinci lagi, ucap Liu Qiu. Baik, Jenderal, tuan kami telah kembali dari wilayah Wanbao Sijian, dan dia juga telah mengetahui situasi yang terjadi saat ini, di mana Kekaisaran Ming berniat menyerang Kekaisaran Dong. Tetapi itu adalah tindakan konyol. Maksud Anda tuan? Tanya Qiang Yonggan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang Mulia, kemenangan yang telah diraih oleh Kekaisaran Hanguo jangan sampai menutup mata Anda pada Kekaisaran Dong. Pasukan yang datang sebelumnya hanyalah sebagian kecilnya saja, itu karena mereka menganggap remeh Kekaisaran Hanguo. Jika mereka mengerahkan pasukan secara maksimal, aku yakin Kekaisaran Hanguo tidak akan mampu bertahan. Tuan, Kerajaan Wanbao Sijian saja memiliki hampir 300.000 pasukan cadangan. Itu untuk satu kerajaan, belum lagi dengan kerajaan lainnya. Perlu Anda ketahui, jika kekaisaran lain bukan sebagai ancaman, mungkin mereka sudah menyerang kekaisaran ini untuk melakukan serangan balasan. Jin Han menimpali. Qiang Yonggan dan semua orang tiba-tiba terdiam. Jika Anda tidak percaya, lihat saja nanti akhir dari peperangan Kekaisaran Ming dan Kekaisaran Dong. Tuan Hu San, jelaskan mengenai perjanjian damai ini, ucap Qiang Yonggan melunak. Yang Mulia, kalian cukup menerima usulan perjanjian damai yang akan diajukan dari Kekaisaran Dong. Jika Kekaisaran Dong dan Kekaisaran Hanguo melakukan perjanjian damai, secara langsung itu akan menghentikan tindakan dari Kekaisaran Ming, karena mereka tidak akan berani menyerang kekaisaran yang telah memiliki aliansi, sehingga kekacauan di wilayah timur tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan Kekaisaran Dong? Apakah mereka tidak akan melakukan serangan balik pada Kekaisaran Ming? Yang Mulia Kaisar, tuan kami telah mengutus seseorang ke Kekaisaran Dong. Selain itu, kalian juga dapat mengajukan syarat, apabila Kekaisaran Dong menyerang kekaisaran lain, kalian dapat membatalkan perjanjian damai itu, jawab Jin Han. Qiang Yonggan dan yang lainnya saling berpandangan. Tuan, kami akan mempertimbangkannya kembali. Baik, Yang Mulia Kaisar, tuan kami sangat mengharapkan itu. Lalu kapan utusan dari Kekaisaran Dong tiba? Yang Mulia, kami juga tidak tahu. Jika utusan mereka tidak datang dalam jangka waktu yang lama, itu berarti peperangan antar Kekaisaran Dong dan Kekaisaran Ming pasti terjadi. Mohon Kekaisaran Hanguo tetap mempersiapkan diri, terutama terhadap kemungkinan yang tidak terduga. Baik, jawab Qiang Yonggan. Yang Mulia, kami tidak dapat berlama-lama. Kami mohon undur diri. Maaf telah mengganggu pertemuan Anda sebelumnya. Tuan Hu San, tidakkah Anda berdua ingin beristirahat sejenak? Tanya Qiang Yonggan merasa tidak enak hati. Terima kasih Yang Mulia, tetapi kami harus segera kembali. Tuan, jika aku boleh tahu, di mana keberadaan Guru Agung saat ini? Hu San dan Jin Han menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, maaf,
Tuan ingin kami merahasiakan keberadaannya. Baiklah. Tuan Husan, Tuan Jin Han, sampaikan salam hormatku pada Guru Agung. Baik Yang Mulia. Mereka lalu diantar oleh Liu Qiu, Husan dan Jin Han meninggalkan ruangan itu. Setelah mereka berdua meninggalkan ruangan itu, Qiang Yonggan lalu melanjutkan pembicaraannya. Di luar kota Souzi, desa kecil yang ada di perbatasan kekaisaran, Husan dan Jin Han memasuki desa itu dan mencari penginapan. Saudara, apa kita akan menginap di desa ini? Benar, kita tidak bisa kembali sebelum utusan kekaisaran Dong itu tiba. Tapi apakah Jenderal Yan Xiao'er bisa membujuk Kaisar Ye Dongli? Semoga saja, karena jika wilayah ini masih dalam keadaan kacau, penguasa masih belum bisa pergi. Saudara Husan benar. Setelah membayar biaya penginapan, mereka berdua lalu beristirahat di tempat itu. Di tempat lain, 2 hari kemudian, menjelang pagi, Yan Xiao'er tiba di ibu kota Kekaisaran Dong. Kedatangannya yang tergesa-gesa menarik perhatian prajurit yang sedang berjaga di luar istana. Di dalam aula istana, suasana di dalam tempat itu begitu panas dan menegangkan, karena para menteri dan para jenderal sedang beradu pendapat. Suasana itu sedikit mencair saat Yan Xiao'er memasuki ruangan. Yan Xiao'er, ada apa? Tanya Ye Dongli dengan wajah masam. Yang Mulia, maaf mengganggu. Kebetulan pertemuan ini sedang diadakan, aku juga ingin mengajukan pendapat. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Silakan, ucapnya dengan wajah tidak senang. Yang Mulia, kita berada dalam situasi sulit saat ini. Aku ingin kita mengambil jalan tengah dengan mengajukan usulan perjanjian damai dengan Kekaisaran Hangzhou. Apa? Semua orang begitu terkejut, bahkan Ye Dongli sampai berdiri dari tahtanya. Yan Xiao'er, siapa yang membisiki ide busuk di kepalamu itu? Yang Mulia Kaisar, ini hanya saran. Apakah Anda menerima usulan atau tidak itu adalah keputusan Anda. Aku sebagai seorang jenderal yang terus berperang di wilayah perbatasan dan melindungi kekaisaran ini, tentu merasa gerah. Aku ingin kekaisaran ini merasakan kedamaian itu saja. Jenderal apanya? Sikapmu ini tidak ubahnya seperti seorang pengecut yang berusaha untuk melarikan diri. Ucap seorang menteri memanasi Ye Dongli. Benar, sejak kapan klan Yan menjadi lemah seperti ini? Seorang menteri dari klan Lei mencibir. Yan Xiao'er, sikapmu ini akan merendahkan martabat kekaisaran Dong, ucap Ye Dongli dengan tatapan dingin. Aku tahu semua orang di dalam ruangan ini memilih aturan kuno sebagai kelompok yang selalu menginvasi kekuatan lain, tetapi aku tidak ingin keputusan kalian ini akan menghancurkan kekaisaran Dong. Yan Xiao'er, keluar kamu. Kami tidak perlu suara darimu, seorang menteri dari klan Ye menghardik Yan Xiao'er. Suasana di dalam ruangan itu kembali memanas. Para menteri yang ada bahkan menatap Yan Xiao'er dengan kemarahan. Yang Mulia, sebelum aku pergi biarkan aku memutuskan kata-kataku. Cukup, kami tidak perlu saran darimu. Yang Mulia, di saat kita sedang berbicara di tempat ini, Kekaisaran Meng sedang bergerak mendekati perbatasan utara. 8 hari lagi mereka akan tiba di wilayah netral. Jika mereka sudah menyerang, apakah kalian pikir Kekaisaran Hangzhou akan diam? Kalian juga harus sadar bahwa Kekaisaran Luan adalah aliansi dari Kekaisaran Hangzhou. Pertanyaanku sederhana, apakah kalian mampu menggerakkan semua pasukan dalam waktu 8 hari? Ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Yan Xiao'er pergi, ruangan itu menjadi senyap. Ye Dongli dan semua orang saling berpandangan. Pembicaraan mereka yang memang membahas itu sebelumnya kini benar-benar mengalami jalan buntu. Aku tidak setuju, bagaimanapun juga kita adalah penguasa wilayah timur. Seorang menteri bersuara. Diam, teriak Ye Dongli kesal. Apakah kita akan mendengar ide gila itu? Cari dan bawa Yan Xiao'er kembali, ucap Ye Dongli kesal. Di tempat lain, Yan Xiao'er yang begitu kesal lalu pergi ke restoran ibu kota dan menenangkan diri di tempat itu. Di tempat lain, Tu Hai dan Xie Wu tiba di kota Sancheng.
yaitu sebuah kota yang berada di wilayah terluar Kekaisaran Meng. Mereka menyamar dan tinggal di kota itu untuk mengikuti perkembangan pergerakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Meng pada Kekaisaran Dong. Di dalam penginapan sederhana, Saudara Tuhai, sepertinya kita harus segera melapor pada penguasa sekarang. Baik, sampaikan pada penguasa bahwa saat ini kita berada di kota Sancheng. Dan laporkan juga pergerakan yang terjadi saat ini dengan rinci. Baik, jawab Xie Wu sambil mengirimkan pesan giok jiwa pada King Ruo. Di kota Taeyang, pagi hari, King Ruo dan King Ling terbangun dari tidurnya saat sebuah suara memanggil mereka. Jenderal Ruo, Yang Mulia meminta waktu Anda. Baik, temui aku 1 jam lagi di restoran Bunga Langit. Aku akan menunggu di sana. Baik Jenderal, prajurit itu berlalu sambil meninggalkan tempat itu. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ling. Masalahnya sederhana. Aku secara sengaja memergoki Jenderal Ning Wei melakukan pengawasan di wilayah ini. Lalu apa yang kakak lakukan pada mereka? Aku hanya mengatakan bahwa tindakan mereka itu telah melukai perasaan pasukan Kekaisaran Hangwo. Apa kakak akan menemui kaisar? Tentu saja, aku harus menyelesaikan masalah ini. Lalu mengapa kakak belum bersiap-siap? King Ruo tersenyum kecil sambil memeluknya dengan erat lalu mengecup ubun kepalanya. Baik, aku akan bersiap-siap, ucapnya sambil tersenyum kecil. Di dalam istana, Ning Hao yang menerima laporan itu merasa gusar. Sudah 2 hari aku menunggu niat baiknya. Apakah dia memandang rendah diriku? Sejak kapan seorang jenderal berani memerintah diriku? Ucapnya dengan wajah memerah. Yang Mulia, apa yang harus hamba lakukan? Tanya sang komandan. Panggil Jenderal Ning Wei untuk menghadap. Baik Yang Mulia, ucapnya tegas meninggalkan tempat itu. Sungguh lancang dan tidak tahu diri. Beraninya dia berbicara seperti itu padaku, ucap Ning Hao gusar sambil melempar gelas yang ada di tangannya. Prang, suara gelas itu hancur saat mengenai pilar istana. Tidak lama kemudian, sang komandan kembali bersama Jenderal Ning Wei. Ning Wei, panggil Jenderal Besar Liong Da dan Jenderal Liong Ta. Baik Yang Mulia, jawab Ning Wei tanpa banyak bertanya lalu meninggalkan ruangan itu. Ini gawat, mengapa Yang Mulia harus memanggil kedua Jenderal Naga Emas? Apakah dia ingin membunuh Jenderal Ruo? Sang komandan membatin. Komandan, silakan kembali untuk beristirahat. Baik Yang Mulia. 15 menit kemudian, Ning Wei kembali bersama 2 pria paruh baya. Hormat pada Yang Mulia Kaisar, ucap kedua pria paruh baya tersebut dengan hormat. Silakan duduk Jenderal. Baik Yang Mulia, terima kasih, ucapnya sambil duduk. Jenderal Liong Da, Jenderal Liong Ta, aku ingin membawa kalian menguji kekuatan seorang Jenderal Kilin Api. Yang Mulia, apakah ini tidak berbahaya? Aku ingin kalian memberinya pelajaran, ucapnya dengan wajah kesal. Liong Da dan Jenderal Liong saling berpandangan. Yang Mulia, apa yang terjadi? Bocah itu telah berani mengabaikanku, bahkan telah memerintahku, ucapnya dengan gusar sambil menjelaskan masalah itu dengan rinci. Dasar tidak tahu diri, berani-beraninya dia bersikap seperti itu. Liong Da, dengan wajah kesal. Mari kita temui dia, ucap Ning Hao sambil beranjak dari tahtanya. Di restoran Bunga Langit, King Ruo tiba di tempat itu dan memesan sebuah ruangan khusus. Pelayan, jika ada orang yang berpakaian bangsawan yang mencariku, langsung arahkan saja mereka ke dalam ruangan. Baik Tuan, jawab pelayan tersebut dengan ramah. Di dalam ruangan khusus itu, King Ruo duduk dengan tenang sambil menyesap minuman yang telah tersedia di hadapannya. Sambil menunggu Ning Hao tiba, King Ruo memeriksa pesan giok jiwa dari Xie Wu dan Tu Hai. 8 hari lagi. Apakah wilayah timur akan kacau? Batinnya. Apakah Yan Xiao'er berhasil? Batinnya. Lalu mengirim pesan jiwa pada Jenderal Pilar Timur itu. 10 menit kemudian, saat dirinya sedang menikmati minumannya, Ning Hao yang menyamar bersama 2 pria paruh baya memasuki ruangan tersebut. Hormat pada Yang Mulia,
ucap King Ruo dengan hormat sambil mempersilahkan Ning Hao dan rombongannya untuk duduk. Ning Hao yang menggunakan penutup wajah itu lalu melepaskan penutup wajahnya dan duduk dengan tenang sambil menatap King Ruo dengan tajam. Di sisinya, kedua pria paruh baya itu langsung membuat gerakan tangan dan menyegel ruangan itu. Jenderal Liongda, Liongta, apakah kalian berdua mengenal Jenderal Ruo ini? Tanya Ning Hao. Kedua jenderal naga emas itu menggelengkan kepala. Aku bahkan tidak pernah melihatnya, jawab Liongda. Ning Hao menganggukkan kepala lalu menatap King Ruo dengan tajam. Jenderal Ruo, siapa Anda sebenarnya? Yang mulia, apakah Anda hanya ingin membicarakan hal ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Jenderal Ruo, jangan lancang Anda. Jawab saja pertanyaan dari Yang Mulia Kaisar. Teriak Liongta sambil menunjuk wajah King Ruo. Jenderal, tunjukkan kalimat mana yang menyatakan bahwa aku sebagai orang yang lancang. Kamu, jangan besar kepala, ucap Liongda dengan wajah memerah. Jenderal, Yang Mulia ingin mengetahui rahasia orang lain, apakah itu bukan tindakan yang lancang? Apakah ini alasan Anda mengawasi keberadaan kami sebelumnya? Ning Hao terdiam. Wajahnya yang tenang ini mulai memerah kesal. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa King Ruo benar-benar tidak takut padanya. Benar aku yang menempatkan mereka di tempat itu. Tujuanku adalah untuk mengetahui siapa yang berada di sekitarku dengan jelas. Bukankah sudah jelas bahwa kami pasukan kilin api dikirim untuk menjaga keamanan Yang Mulia? Lalu mengapa Yang Mulia melakukan hal itu lagi? Konsekuensinya jika kami melakukan sesuatu yang ceroboh kepada Anda, nyawa anggota klan dan keluarga kami adalah taruhannya. Selain itu, tindakan kami akan merusak perdamaian antar dua kekaisaran ini. Yang Mulia maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, karena identitas dan rahasia kami itu adalah milik kekaisaran Hangluo, ucap King Ruo santai. Kamu terlalu banyak bicara. Selama menjalankan tugas di tempat ini, kemana saja kamu berada bahkan ketika Kaisar memintamu untuk datang, kau mengabaikannya hingga 2 hari. Liongta mulai melepaskan aura penindasan. King Ruo tersenyum kecil dan mengabaikan Liongta, sehingga membuatnya semakin murka. Tok, tok, tiba-tiba pintu ruangan diketuk oleh manajer penginapan. Makanan tuan. Baik silakan masuk, ucap Liongta kesal sambil menarik aura penindasannya. Beberapa pelayan memasuki ruangan membawa makanan dan minuman terbaik yang ada di restoran tersebut dan menatanya di atas meja. Di dalam ruangan, sang manajer yang mengawasi pelayan memasuki ruangan merasa tubuhnya bergidik. Jejak aura yang sangat mengerikan, batinnya sambil menatap Kaisar Ning Hao yang sudah menggunakan cadar. Di hadapan sang manajer, wajah King Ruo dan kedua jenderal naga emas itu juga terlihat begitu tenang. Baik, terima kasih tuan. Silahkan dinikmati, ucap sang manajer dengan ramah. Tepat sebelum sang manajer itu pergi, Liongta meminta manajer untuk melarang siapapun yang mendekati tempat itu. Baik tuan, jawab sang manajer terbata-bata sambil meninggalkan tempat itu. Setelah manajer dan pelayan itu meninggalkan ruangan, pembicaraan yang tertunda itu kembali berlanjut. Kamu sudah berada di Kekaisaran Luan, seharusnya kamu memberi wajah pada Yang Mulia Kaisar, ucap Liongda bersikeras. King Ruo menggelengkan kepala. Cara seperti ini benar-benar tidak dapat diterima. Kami datang di kota ini dengan niat tulus untuk membantu, tetapi keberadaan kami justru menjadi beban. Secara pribadi aku merasa tindakan pengawasan yang telah kalian lakukan sebelumnya sangat menyakiti perasaan, tetapi aku tidak mengatakan hal itu pada yang lain, karena aku ingin tetap adanya hubungan yang baik antar dua kekaisaran. Yang Mulia sampaikan saja keberatan Anda, maka kami akan segera meninggalkan tempat ini. Yang Mulia dia, benar-benar bisa bersilat lidah. Apakah aku harus menghajarnya sekarang? Berbicara melalui telepati. Tunggu, walaupun aku sudah benar-benar muak mendengar kata-katanya, kita tidak harus membuat keributan di tempat ini, jawab Ning Hao kesal. Yang Mulia, lalu bagaimana? Bawa dia ke wilayah terlarang pasukan naga emas. Baik,
jawab Liong Ta dan Liong Da bersamaan. Sepertinya mereka memiliki niat busuk, King Ruo membatin saat melihat kediaman mereka. Jenderal Ruo, maaf atas kelancangan kami ini. Seharusnya kami tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti ini. Ning Hao berbasa basi sambil menahan ledakan emosi di hatinya. Yang mulia, aku memahami tindakan kalian yang meragukan keberadaan kami, tetapi kepercayaan tetap haruslah dijaga, karena sekali saja Anda merusak kepercayaan itu, maka tidak akan ada kepercayaan lainnya lagi, ucap King Ruo. Jenderal Ruo benar, kami telah merusak kepercayaan itu. Kami mohon maaf, ucap Ning Hao pelan. Di balik keramahannya tersebut, sebenarnya Ning Hao begitu marah, karena setiap kali King Ruo berbicara, itu terlihat seperti mengajarinya. King Ruo yang dapat melihat kepura-puraan Ning Hao tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Yang mulia, terima kasih. Aku juga mohon maaf karena telah berbicara dan berperilaku lancang di hadapan Anda. Cih, tindakan keparat ini benar-benar membuatku muak, ucapnya membatin. Jenderal Ruo, sebenarnya ada hal penting yang ingin kami tanyakan pada Anda. Jika aku bisa, aku akan menjawabnya, ucap King Ruo. Jenderal Ruo, sebelumnya kami telah mendengar isu bahwa Kaisar Qiang Yonggan memiliki seorang guru agung yang merupakan ahli strategi perang. Mohon informasi dari Anda. King Ruo tiba-tiba tersenyum kecil. Yang mulia Kaisar, dari mana Anda mendengar informasi seperti itu? Jenderal Ruo, itu hanya isu, dan kami ingin tahu kebenarannya. Yang mulia, mengapa bisa demikian? Jenderal, aku secara pribadi juga ingin berguru padanya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia Kaisar, aku benar-benar tidak tahu. Aku bahkan baru mendengar isu ini dari Anda. Jika Jenderal tidak tahu, kami juga tidak memaksa. Yang mulia, maaf aku benar-benar tidak tahu, ucap King Ruo tenang. Suasana di dalam ruangan itu mulai sedikit mencair, tetapi di dalam hati tidak ada yang tahu. Yang mulia, Jenderal Liong Da, Liong Ta, silakan dinikmati. Sangat sayang jika menyia-nyiakan makanan ini, ucap King Ruo sambil menuangkan minuman pada gelas giok dan memberikannya. Secara perlahan kecanggungan itu akhirnya hilang, dan mereka mulai berbincang-bincang dengan santai. Jenderal Ruo, berapa lama Anda menjadi jenderal? Tanya Liong Da. Jenderal, di pasukan elit, ada 2 jenderal baru, yaitu aku yang menggantikan Jenderal Jin Song, dan Jenderal Jian Wusheng yang menggantikan Jenderal Qiang Shousheng. Ning Hao dan kedua jenderal naga emas mengangguk-anggukan kepalanya, sambil menikmati makanan yang tersedia di hadapan mereka. Jenderal Ruo, selama Anda berada di kota ini, apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh? King Ruo menggelengkan kepalanya. Jenderal Liong Da, kota Taiyang ini adalah yang sangat tenang dan damai. Aku sangat menyukainya. Oh, senang mendengarnya. Jenderal Ruo, jika Anda ada waktu, aku ingin membawa ke tempat terlarang pasukan naga emas berlatih, siapa tahu kita dapat saling bertukar pandangan, ucap Liong Da. Wah, aku sangat suka hal itu, jawab King Ruo santai. Setelah ini, kemana tujuan Anda? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku sedang tidak sibuk, mungkin aku akan beristirahat. Wah, kebetulan sekali. Bagaimana kalau kita berlatih bersama, ucap Liong Ta penuh semangat. Akhirnya kalian menunjukkan belang itu. King Ruo membatin. Aku suka ide itu, jawab King Ruo santai. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Yang mulia, kuharap di masa depan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini, ucap King Ruo saat mereka akan berpisah dengan Ning Hao. Jenderal Ruo benar, terima kasih atas kepercayaannya, ucap Ning Hao sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Jenderal Ruo, mari ikuti kami, ucap Liong Da sambil bergerak ke arah utara kota. Di taman belakang istana, Ning Hao yang telah kembali dari restoran Bunga Langit, duduk ditemani Ning Wei. Yang mulia, bagaimana pertemuannya? Berjalan dengan lancar.
Dia bahkan belum menceritakan masalah itu pada Jenderal Qiao Feng dan Jing Xiuhuan. Bagus. Lalu apa tindakan yang mulia selanjutnya? Ning Wei, aku yakin besok dia akan datang memohon-mohon di hadapanku. Yang mulia maksud Anda? Aku telah meminta Jenderal Liong Ta dan Liong Da untuk memberinya pelajaran, ucapnya sambil tersenyum sinis. Haha, yang mulia, aku juga ingin menghajarnya, ucap Ning Wei senang. Sudahlah, biarkan saja Jenderal Liong Ta dan Liong Da mengurusinya. Baik yang mulia. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, mereka berdua lalu membubarkan diri. Wilayah utara kota, King Ruo dan kedua Jenderal Naga Emas terus bergerak meninggalkan kota, menuju ke lokasi yang terletak 15 km dari kota. Setelah cukup lama bergerak, mereka akhirnya tiba di sebuah pegunungan yang terlihat sepi. Tempat yang dilindungi mantra formasi. King Ruo membatin. Dengan tenang Liong Da menggerakkan tangannya. Sebuah gerbang dengan pilar yang dililit naga emas muncul. Jenderal Ruo mari, ucap Liong Ta mempersilakan. Dengan tenang King Ruo menganggukkan kepala lalu mengikuti mereka memasuki gerbang tersebut. Saat melewati gerbang, King Ruo merasakan tangan kanannya bereaksi. Aura naga di tempat ini benar-benar kuat, batinnya sambil terus mengikuti Liong Ta dan Liong Da dengan tenang. Liong Da dan Liong Ta lalu pembawa taruh ke sebuah halaman bela diri. Jenderal Ruo, ini adalah tempat kami berlatih. Liong Da menjelaskan dengan senyum kecil di wajahnya. Baiklah, karena Jenderal Ruo ingin bertukar pandangan mengenai kultivasi, maka aku akan mengumpulkan prajurit yang ada. Liong Da lalu membawa King Ruo duduk di kursi yang ada di halaman panggung tersebut, sedangkan Liong Ta membunyikan lonceng tembaga yang tidak jauh dari tempat itu. Dalam waktu singkat, gema lonceng tembaga yang memecahkan dengan itu menghadirkan ratusan prajurit dengan aura kultivasi dewa tingkat bumi hingga ranah dewa tingkat langit. Di antara mereka, hadir Jenderal Naga Emas lainnya, para jenderal dan para pasukan elit Kekaisaran Luan yang luar biasa. Hari ini kita telah kedatangan seorang jenderal pasukan elit Kekaisaran Hangwo. Dia adalah salah satu jenderal kilin api yang terkenal, ucap Liong Da, memperkenalkan King Ruo dengan senyum yang dipaksa. Para jenderal serta prajurit terlihat berbisik-bisik. Ini aneh, bukankah tempat ini adalah wilayah terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapa saja selain kaisar? Ucap mereka berbisik. Aku yakin kalian pasti merasa heran. Kehadiran Jenderal Kilin Api di tempat ini sudah mendapat persetujuan dari Yang Mulia Ning Hao. Jenderal, silakan, ucap Liong Da, mempersilahkan King Ruo untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, para jenderal dan prajurit naga emas. Aku Ruo, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Dia sangat muda, bahkan kultivasinya hanya di tingkat dewa langit tingkat dasar. Ucap semua orang membatin. Hahaha, para jenderal dan para prajurit, sekalian, hari ini kita kedatangan Jenderal King Ruo adalah untuk bertukar pandangan mengenai kultivasi. Bagi siapa saja yang mengalami kesulitan dalam proses kultivasinya, silahkan kalian meminta bimbingannya. Cih, sesama ranah dewa langit tingkat dasar, mana mungkin aku ingin bertukar pandangan dengannya. Ucap beberapa prajurit dengan suara kecil menatap King Ruo dengan sinis. Tempat itu tiba-tiba menjadi senyap, karena tidak ada satupun prajurit yang ingin bertanya pada King Ruo. Apakah kalian tidak pernah mendengar kehebatan dari pasukan kilin api itu? Jangan mempermalukan Jenderal Ruo, ucap Liong Ta, dengan suara keras. Di dalam hatinya, Liong Ta dan Liong Da begitu senang. Apakah Kekaisaran Hangwo tidak memiliki kultivator tingkat tinggi lainnya, hingga menjadikan seorang kultivator dewa langit tingkat dasar sebagai seorang jenderal? Tanya seorang prajurit naga emas dengan sombong. Mendengar pertanyaan itu, King Ruo hanya bisa tersenyum kecil. Melihat King Ruo yang terdiam, membuat prajurit itu merasa kesal. Aku yakin, pasti dia adalah kerabat kaisar, ucapnya tanpa takut. Liong Da dan Liong Ta bahkan tidak menasehati tindakan sang prajurit tersebut.
Beberapa jenderal yang ada di tempat itu menatap sinis, namun satu di antara mereka memiliki pandangan yang lain. Seorang jenderal pasukan elit kekaisaran pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku curiga dia menutup tingkat kultivasinya, batin sang jenderal sambil menatap King Ruo yang terlihat tenang dan santai. King Ruo tersenyum kecil sambil menatap prajurit yang ada di halaman tersebut dengan santai. Para jenderal dan prajurit pasukan naga emas yang luar biasa, sebenarnya aku juga merasa tidak pantas untuk berada di tempat ini, terlebih lagi dengan tingkat kultivasiku yang berada di bawah kalian. Ini semata karena aku menghormati undangan dari Jenderal Leongta dan Leongda. Apakah kalian ingin bertukar pandangan kultivasi denganku atau tidak? Itu tidak masalah, karena sudah berada di tempat ini adalah kehormatan bagiku, ucap King Ruo dengan senyum ramah. Jenderal Ruo, aku Jenderal Liong Wijin. Jika aku boleh tahu, sudah berapa lama Anda menjadi jenderal? Dengan wajah ramah dan bersahabat, Jenderal Liong Wijin, aku adalah jenderal baru yang menggantikan Jenderal Jin Song. Tidak heran aku belum mengenal Anda sebelumnya, karena Anda memang benar-benar jenderal baru. Jenderal Ruo, aku ingin pendapat Anda mengenai kekuatan prajurit kami ini, ucapnya sambil menatap prajurit yang terlihat tidak senang. Akhirnya kesempatan itu datang juga, batinnya sambil menatap kumpulan prajurit itu dengan tersenyum dingin. Jenderal Liong Wijin, menurutku prajurit naga emas adalah pasukan yang kuat, hanya saja karakter dari sifat kemanusiaannya perlu dididik, supaya bisa menempatkan diri dan berbicara dengan sopan dan beradab. Tiba-tiba suasana di tempat itu berubah tegang. Liong Wijin benar-benar tidak menyangka King Ruo cukup berani mengatakan hal seperti itu. Di barisan kursi para jenderal, wajah Leongta dan Leongda hampir berdiri dari kursinya dengan wajah memerah. Aku tidak tahu apakah ini karena didikan para jenderal, atau karakter prajurit ini memang buruk. Jika aku yang menjadi jenderalnya, aku pasti akan membuang prajurit seperti ini. Aku tahu kekaisaran memang memerlukan orang yang kuat, tetapi menggunakan orang dengan karakter yang buruk itu sama saja tindakan konyol. Karena keberadaan prajurit seperti ini suatu hari akan menjadi masalah, di mana mereka bisa saja memberontak. Ucap King Ruo. Jenderal Ruo, apakah maksud Anda kami ini adalah jenderal yang buruk? Ucap Leongda dengan wajah memerah seperti tomat. Jenderal Leongda, aku tidak menuduh Anda demikian. Selain itu, aku juga berbicara sesuai dengan fakta, di mana prajurit kalian bahkan berbicara dengan kasar. Yang aku herankan adalah, satu pun tidak ada di antara kalian yang menasehatinya. Leongda terdiam dengan gigi terkatup rapat dengan rahang yang tampak mengeras. Dari awal, aku telah mengetahui bahwa kalian berdua ingin mempermalukanku di tempat ini. Aku mungkin yang terlemah dan termuda dalam pasukan Kilin Api, tapi kami tidak pernah mempermalukan pasukan Kilin Api. Tidak seperti kalian, hanya menghadapi situasi seperti ini saja, kalian sudah meminta bantuan pada kami, ucap King Ruo sambil tertawa lepas. Semua orang terdiam dengan wajah memerah. Kuping mereka begitu panas dengan kata-kata yang terus meluncur dari bibir King Ruo. Di antara para jenderal itu, hanya Liong Wijin yang terlihat tenang dan santai karena menurutnya semua yang diucapkan oleh King Ruo adalah benar. Yang membuatnya semakin yakin bahwa King Ruo bukanlah kultivator tingkat rendah. Benar-benar luar biasa, batinnya saat melihat King Ruo yang bahkan tanpa takut berbicara dengan lantang di hadapan semua orang. Tidak heran jika popularitas pasukan naga emas turun, bahkan kalah dari popularitas pasukan Kilin Api yang begitu kecil. Ternyata itu karena prajurit naga emas lebih mementingkan gaya dan penampilan, serta nama besar. Ucapnya sambil tertawa lepas. Beberapa prajurit yang bertindak tidak sopan sebelumnya berdiri dari tempat duduknya. Jenderal Ruo, Anda begitu hebat dalam berbicara, tetapi aku ingin melihat, apakah Anda juga hebat dalam bertarung? Mohon bimbingannya, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan wajah merah padam. Oh, apakah ini tantangan? Ucap King Ruo sambil berpura-pura takut. Jenderal Ruo, mohon bimbingannya,
ucap sang prajurit sambil melompat ke arena pertempuran dengan senyum bahagia. Di atas panggung itu, sang prajurit bahkan langsung melepaskan kekuatan puncaknya sebagai kultivator Dewa Langit tingkat menengah. "Jenderal Ruo, mohon bimbing prajurit kami," ucap Leongta sambil tersenyum ramah. "Jika jenderal yang meminta, maka aku akan mencoba," ucap King Ruo sambil melompat ke arena pertempuran. "Terima kasih jenderal, aku Suitang mohon bimbingan Anda," ucapnya sambil tersenyum licik. "Baik, silakan," ucap King Ruo santai. Slung, perisai kubah transparan kemasan muncul dan menutupi arena pertempuran. Sus, Suitang langsung bergerak menyerang King Ruo dengan kekuatan penuhnya sambil melepaskan pukulan tapak naga emas. Duar, ledakan dahsyat berkemah di dalam perisai perlindungan. "Ah!" Suitang meraung kesal saat pukulannya mengenai ruang hampa. "Suitang, dengan kecepatanmu itu, aku rasa kamu hanya dapat memukul seperti siput." King Ruo memprovokasi. Di luar kubah perisai, Leongta dan Leongda, beserta para jenderal begitu terkejut. Bagaimana mungkin? Di dalam kubah, tampak Suitang terlihat begitu lemah dengan gerakan yang terlihat sangat lambat. Bahkan semua pukulan yang dilepaskan, satu pun tidak ada yang mengenai sasaran. "Ah, jenderal, jangan hanya bisa menghindar. Tunjukkan kehebatanmu." "Oh, apakah kamu sudah siap, jenderal? Jadi kamu pikir kita ini sedang apa? Aku kira kita sedang bermain-main," jawab King Ruo santai. "Suitang, bunuh saja dia. Aku yang akan bertanggung jawab," suara Leongda bergema di pikirannya. "Baik jenderal," balasnya dengan wajah penuh semangat. "Suitang, apakah kamu yakin sudah siap? Silakan, serang aku." Baru saja Suitang selesai berkata-kata, tiba-tiba terdengar suara tamparan yang sangat keras. Plak, plak, tamparan keras itu melemparnya hingga menghantam kubah perisai. "Buoem!" "Ah!" teriaknya kesakitan. Wajahnya memerah dengan beberapa gigi yang terlepas. "Suitang, apakah kamu bercanda? Hanya dengan tamparan seperti itu saja sudah merontokkan gigimu. Di mana kekuatan Dewa Langit tingkat menengah itu?" ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Suitang yang menahan rasa sakit di wajahnya itu hanya bisa berusaha berdiri sambil menatap King Ruo dengan kemarahan yang luar biasa. Di luar arena, para penonton yang ada di tempat itu hampir tidak mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Mereka semua dengan jelas dapat melihat pergerakan King Ruo yang begitu cepat. "Sebelum aku memberikan penilaian, aku ingin kalian maju secara bersamaan. Kamu, dan kamu," ucap King Ruo sambil menunjuk beberapa prajurit yang merupakan para Dewa Langit tingkat menengah untuk naik atas panggung. "Prajurit, ayo maju. Tunjukkan kemampuan kalian." Leongda memberi perintah. "Baik jenderal, jangan beri kesempatan, dan bunuh dia. Aku yang akan bertanggung jawab," suara Leongda bergema dalam pikiran mereka. "Baik jenderal," jawab keempat prajurit tersebut bersamaan. "Kalian telah memprovokasiku, aku akan membuat malu kalian," ucap King Ruo dengan seringai dingin. "Suitang, kamu sudah tidak pantas bertarung denganku, cepat turun," ucap King Ruo menghardik prajurit tersebut, namun Suitang masih berdiri di tempatnya ingin menyerang. "Suitang, apa kau minta ditampar lagi?" Suitang yang terlihat begitu marah hanya bisa mengepalkan tangannya lalu turun dari panggung pertempuran. "Aku bersumpah, aku akan membunuhmu," batinnya. "Baik kalian berempat, tunjukkan kekuatan kalian," tantang King Ruo. Udara bergetar dengan hebat saat keempat prajurit yang merupakan para kultivator Dewa Langit tingkat menengah itu melepaskan aura penindasan dari tubuhnya. Mereka berempat bergerak secara bersamaan melesat ke arah King Ruo sambil melayangkan pukulan kerasnya. Duar, ledakan dahsyat bergema di dalam perisai. Dari pukulan dengan serangan yang bertubi-tubi itu, satu pun tidak ada yang mengenai tubuh King Ruo. "Ah, apakah kalian siput?" ucap King Ruo memprovokasi. Keempat prajurit tersebut terlihat mulai kelelahan karena telah menggunakan seluruh kekuatannya secara terus-menerus. Wush, plak, plak,
Plak, suara tamparan keras terus bergema di dalam perisai tersebut yang disertai dengan terlemparnya keempat sosok itu hingga menghantam dinding perisai perlindungan. Keempat pemuda itu terlihat meringis sambil memegang pipinya yang memerah yang disertai dengan darah keluar dari hidung dan mulutnya. Selain itu, kasus pertama yang terjadi pada Suitang juga terjadi pada mereka, di mana beberapa gigi mereka juga terlepas terkena tamparan tersebut. Sudahlah, tidak perlu ada latih tanding lagi. Dari dua pertarungan ini, aku dapat menyimpulkan bahwa kalian lambat dan lemah. Aku punya ide, bagaimana jika nama pasukan ini, kalian ubah dengan nama pasukan Keong Emas? Ucap King Ruo dengan nada mengejek. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.